Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji tanya jawab tauhid untuk anak muslim yang kita rangkum dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dari Al-Usul Ats-Tsalatsa, kemudian dari Talqin Usul Al-Aqidah, mungkin pula dari kitab Ta'limu As-Sibyan At-Tauhid. Dan ada beberapa dari sumber-sumber yang lain dari karya para ulama kita seputar masalah ini. Baik. Ya, sekarang kita masuk di pondasi yang kedua ya. Lihat di halaman 12 dan 13 dari buku panduannya. Diktatnya sudah disebar ya di grup. Tinggal dilihat saja, dibuka. Dan nanti usahakan di fotokopi ya dari bukunya supaya bisa lebih bagus belajar. Baik. Jadi kita sudah selesai membahas pondasi pertama dari Ma'rifatullah. Jadi ini memang isinya usul tsalatsa ya untuk anak-anak. Tapi ini berguna juga untuk orang dewasa, terutama bagi pengajar misalnya atau orang tua. Dari kewajiban yang hendaknya dipelajari. Nah, walaupun dia untuk anak-anak, tapi bobot dari pembahasan yang kita kaji ini itu kadang tidak dipahami juga oleh sebagian orang bagi yang sudah dewasa, apalagi dia belum pernah belajar ya dari materi-materi 3 fondasi agama ini. Baik. Adapun bagi yang terlambat nanti dilihat di rekamannya, sudah ada rekamannya di YouTube, tinggal dicek, sudah ada 7 sesi pembahasan fondasi pertama ini tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas 30 soal jawab. Sekarang kita masuk di pondasi kedua. Ya, di pondasi kedua ini akan diterangkan tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Dan juga kita akan uraikan ada sekitaran 30 soal jawab juga yang sudah dirangkum di sini ya dari pembahasan. Ya. Jadi tiap-tiap pondasi nanti kita terangkan 30 soal jawab. Ya. Di pondasi ketiga juga sudah kita terangkan ya, nanti kita bahas di halaman 20 sampai terakhir. Itu juga ada 30 soal jawab seputar ma'rifatun Nabi. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, dibuat dalam bentuk soal jawab karena ini akan memudahkan ya untuk anak-anak biasanya. Dan adapun kalau materi orang dewasa itu biasanya bukan bentuk soal jawab ya. Dia ada langsung karangan, kita pakai buku dari ulama langsung. Baik. Kita lihat dari materinya di sini di halaman 10 ya. Baik. Di sini kita akan terangkan tentang apa itu agama Islam. Kemudian akan diterangkan juga tentang
tingkatan-tingkatan agama, dan juga akan diterangkan dari rukun-rukun Islam. Baik. Ya. Dan nanti uraian berikutnya akan diterangkan rincian-rincian dari rukun-rukun Islam itu, dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, seputar masalah salat walaupun ringkas ya. Kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa dan kewajiban haji. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan iman. Ya, apa itu iman? Kemudian rukun-rukun iman. Nah, yang mencakup iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, setelah itu nanti akan diterangkan ihsan. Ya, ihsan ini tingkatan ketiga dari agama. Nah, apa itu ihsan, rukunnya? Ya. Dan ini yang kita akan bahas dari di pondasi yang kedua ini. Pondasi yang kedua. Baik. Jadi ini gambaran global pembahasan kita di pondasi yang kedua ya. Dari tanya jawab seputar tauhid, ya, yang berkaitan dengan tauhid untuk anak-anak. Baik. Kita lihat di soal yang pertama. Yang pertama di situ ada tulisannya madinuk. Ya, madinuk artinya apa agamamu? Itu ada tulis itu ya. Kemudian dijawab di situ al-Islam. Ya, bisa juga dijawab dini al-Islam. Ya, mungkin di cetakan yang pertama dulu kita tulis dini al-Islam, tapi kita hapus ya. Karena ini lebih gampang dijawab kalau untuk anak-anak. Ya, sebagaimana kalau mereka ditanya man rabbuk, mereka jawab Allah, gitu kan. Walaupun kalau lengkapnya kan dijawab Rabbi Allah. Kalau dia jawab Allah itu sudah cukup. Dan itu anak-anak biasanya lebih gampang menjawab kalau dibilang Allah. Jadi tanya juga madinuk, apa agamamu? Islam. Jarang kalau anak-anak dia jawab agamaku Islam. Ya, itu agak berat. Jadi kalau dia jawab al-Islam itu sudah cukup. Ya, sama dengan ketiga ditanya di soal yang ketiga juga nanti man nabiyuk, kadang mereka jawab Muhammad. Ya, walaupun kalau lengkapnya kan dikatakan Nabiyyi Muhammad, gitu kan. Hanya kadang kita hilangkan saja lafaz nabinya. Ya, dan ini dari metode ya dalam menjawab kadang. Karena menjawab itu dalam uraian Al-Quran atau hadis dan juga dipakai dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada jawaban yang lengkap, ada jawaban yang ringkas. Ada jawaban yang ringkas. Sama kita kan kalau di bahasa Indonesia ya, kalau misalnya ditanya siapa namamu, ya, dijawab apa? Misalnya kalau namanya Muhammad, dijawab Muhammad, kan begitu. Jarang dia jawab namaku Muhammad. Kalau namaku Muhammad itu kan jawaban lengkap namanya. Kalau yang dibilang Muhammad sudah cukup, gitu ya. Misalnya kalau ditanya juga misalnya kamu mau kemana, gitu kan? Dia jawab ke pasar atau ke masjid. Itu kan jawaban cukup, jawaban ringkas sudah cukup. Kalau jawaban lengkapnya kan saya pergi ke masjid, gitu kan? Atau saya pergi ke pasar. Itu jawaban lengkap. Ya. Tapi kita di metode ini, ditanya jawab ini kita hanya bawakan jawaban-jawaban yang ringkas saja. Ya. Yang tidak ada mubtada, kadang dihilangkan mubtadanya, tinggal ada khabar saja, begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Baik. Supaya lebih gampang diingat dan lebih mudah untuk diamalkan. Ya. Jadi ketika ditanya di situ, madinuk, ini soal yang pertama, apa agamamu? Maka dijawab al-Islam. Ya. Jawab al-Islam. Ini soal yang kedua ya, yang ditanyakan juga di alam kubur nanti. Ya, itu diterangkan dalam banyak riwayat dalam
Di antaranya dari hadis Al-Bara bin Azib, ya, riwayat Ashabus Sunan. Dan juga ada riwayat-riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi. Ya, ada hadis Aisyah, banyak ya riwayat-riwayat tentang masalah hadis-hadis seputar alam kubur itu. Jadi kan di alam kubur itu kan seorang ditanya akan 3 perkara. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa sembahanmu gitu kan? Siapa yang kamu ibadahi? Ya, kalau dia seorang muslim yang beriman, yang mengenal Allah, maka dia akan gampang menjawab. Dia akan jawab, ya, Rabbi Allah. Dan Rabbku adalah Allah. Dipahami ya? Baik. Ya. Kalau dia ditanya lagi soal yang kedua, madinuk, apa agamamu? Dia jawab, dini al-Islam. Ya. Itu kalau dia beriman, dia kenal agama Islam, dia pelajari dalam kehidupannya. Ya. Tanya lagi soal yang ketiga, man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia akan jawab, Nabi Muhammadun, atau Nabi Muhammad. Nah, itu kalau dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin dari metode-metode ya dalam pembahasan masalah ini. Ya. Jadi dalilnya tentang masalah ini ada tadi ya, sudah kita bacakan dari sebagian riwayat. Nah, adapun kalau dia orang kafir, sama juga soalnya ditanyakan 3 perkara ini juga. Ya, tentang apa? Siapa Rabbmu? Sama juga jawabannya. Apa soalnya ya? Tentang apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Hanya mereka kalau orang kafir, mereka tidak bisa menjawab. Ya, mereka akan menjawab, ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Ya, saya hanya dengar manusia berkata sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Ya, soal kedua juga seperti itu. Dia jawab tidak tahu. Saya hanya dengar manusia mengucapkannya. Soal ketiga juga seperti itu. Dia jawab saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia mengucapkannya. Ya. Dia pernah dengar nama Allah disebut di dunia ini. Dia pernah dengar nama Islam disebut. Dia pernah dengar nama Nabi Muhammad disebut. Tapi di alam kubur itu tidak bisa dijawab, tidak bisa diucapkan. Padahal ini kalau kita tanya anak-anak TK saja, itu gampang dijawab. Ya, anak-anak yang belum sekolah saja sudah paham. Ketika diajari kan, ya, siapa Rabbmu? Dijawab Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ya, itu di alam dunia ya, gampang dijawab. Tapi di alam kubur itu tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Dan dikembalikan pada ma'rifah kita akan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Baik. Itu selesai sudah soal pertama ya. Sekarang kita masuk di soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, ma huwal Islam? Ya. Apa itu Islam? Maka dijawab di situ, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, terikat kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik. Ya. Ini dari makna al-Islam. Baik. Jadi Islam itu kita bahas dulu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa Islam itu dari kata aslama. Ya, aslama yuslimu islaman. Islam kalau secara bahasa dia bermakna
ketundukan atau keterikatan, ya, tunduk, terikat dia. Itu sama dengan mana secara istilahnya ya, di sini diterangkan. Ya, ini dari definisi dari kebanyakan para ulama dalam menjelaskan makna Islam. Nah, jadi Islam itu ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid sudah kita bahas ya, di pondasi yang pertama. Ya. Kemudian ada keterikatan kepadanya dengan ketaatan. Ketaatan juga sudah kita singgung di pondasi pertama, yaitu melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian dari inti keislaman juga, yaitu berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Ini juga sudah kita bahas ya, kesyirikan di pondasi yang pertama. Ya, definisi syirik dan juga pembagian syirik sudah kita terangkan. Baik. Mungkin dari mana ringkas? Dari Islam. Dari Islam. Ya. Jadi ada 3 perkara di sini ya, yang ditekankan di definisi Islam. Ya. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, ada keterikatan kepadanya dengan ketaatan. Dan yang ketiga ada berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini definisi apa? Islam. Baik. Dan Islam itu secara pembagiannya diterangkannya oleh para ulama. Ya, definisi yang kita terangkan ini definisi Islam yang mencakup seluruhnya. Ya, karena Islam itu kan terbagi nanti. Dan ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna khusus. Ya. Islam yang umum itulah Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya, seluruhnya ya. Mereka dikatakan Muslim. Mereka dikatakan Muslimun. Ya. Agamanya dibangun di atas 3 perkara ini. Ya. Ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah. Ya. Kemudian ada keterikatan dengan ketaatan, dan ada berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini seluruh agama Nabi dan Rasul seperti itu. Ya, seluruh agama Nabi dan Rasul seperti itu ya. Baik. Jadi kita lanjutkan dari pelajaran. Jadi Islam itu ada 2 macam ya. Nah, ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna apa? Khusus. Ini sudah kita uraikan juga di pelajaran Fadhul Islam ya, keutamaan Islam. Nanti dilihat kembali dari pembahasannya. Ya. Jadi Islam yang bermakna umum itulah Islamnya seluruh Nabi dan Rasul. Ya, dibangun di atas 3 pondasi ini. Ya. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian terikat dengan ketaatan, berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Ini seluruh Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam, dibangun di atas 3 perkara ini. Agama mereka sama dari sisi itu ya, dari sisi itu. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Beliau berkata kepada kaumnya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah menjadi orang yang muslim. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu. Disifatkan dalam Al-Quran hanifan muslimah. Ya, beliau itu hanif, lagi muslim. Dipahami ya? Nabi Ismail juga seperti itu. Ya, ketika 2 nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ayah dan anak, ya, selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami 2 orang muslim. Ya, 2 orang yang muslim. Paham ya? Baik. Jadi seperti itu ya, agama Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam juga seperti itu.
ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya, di antara kalimat Fir'aun yang dia ucapkan ketika nyawanya sudah ditenggorokan, ya, dia berharap menjadi seorang muslim. Berharap menjadi seorang muslim. Dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, dan dia berharap menjadi seorang muslim. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam mengajari Fir'aun agar masuk Islam, begitu ya, agar masuk ke dalam agama Islam. Ya, demikian pula Nabi Isa alaihissalam, ya, juga seperti itu. Nah, dia berkata, washhad bi anna muslimun, persaksikanlah sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Itu Nabi Isa, ya. Ya, demikian pula kaum Nabi Isa alaihissalam, itu yang dikatakan al-hawariyun. Ya, juga seperti itu perkataannya diterangkan dalam surah Al-Maidah. Ya, washhad bi annana muslimun, persaksikanlah sesungguhnya kami adalah muslim. Ya, seorang muslim. Jadi ini dari agama-agama Nabi dan Rasul seluruhnya, ya. Nah, diterangkan maksudnya mereka itu seorang muslim. Dari sisi tiga pondasi ini ada pada agama mereka. Dari definisi Islamnya sudah diterangkan. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, juga seorang muslim. Ya. Nah, jadi kalau mau disimpulkan itu, agama Islam yang terbagi dua tadi itu ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus. Kalau Islam yang umum, itulah Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ya, Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ya, yang sudah diterangkan tadi, ya, ayat-ayatnya. Adapun Islam yang khusus, ya, itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang kita bahas ini di pondasi yang kedua ini Islam yang bermakna khusus. Islam yang bermakna apa? Khusus. Kita tidak bahas ini agamanya Nabi dan Rasul, ya. Dari agama Nabi Nuh misalnya, kan, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, tidak. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu, ya. Ini yang kita akan rinci di pondasi yang kedua ini. Baik. Di pondasi yang kedua. Baik. Jadi itu satu sisi pembagian Islam, ya. Ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna apa? Khusus. Ya. Kemudian para ulama yang lain ada yang membagi Islam dengan pembagian yang lain lagi. Ya. Ada yang membagi Islam dengan pembagian yang lain. Ada Islam kauni, dan yang kedua ada Islam syar'i. Ya. Islam kauni, ada Islam syar'i. Ya. Apa itu Islam kauni? Islam kauni itulah Islamnya seluruh alam semesta ini. Islamnya seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini itu berserah diri kepada Allah. Dalam artian Islam secara bahasa, ya. Nah, Islam secara bahasa. Seluruhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti dilihat, ya, di Qur'an Nazala di surah Al-Imran, ya, ayat 83. Dikatakan di situ walahu aslama man fis samawati wal ardi. Ya. Dan apa? Walahu aslama, dan hanya kepada Allah berislam seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ya. Termasuk manusia dan jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu berislam semuanya. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ya. Baik dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan terpaksa. Dia suka atau tidak suka, ya, dia itu harus tunduk, gitu kan? Ini Islam kauni namanya. Islam kauni. Ya, Islam kauni. Dia tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau Allah takdirkan dia sakit misalnya, dia sakit pasti. Ya, apakah dia manusia, jin, hewan atau tumbuh-tumbuhan terserah. Nah, seluruh alam semesta seperti itu. Dalam artian dia tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di ayat walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ya, baik dalam keadaan taat, suka ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah, hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah mereka dikembalikan. Jelas ini ya. Baik. Maka ini Islam yang bermakna kauni, ya, yang bermakna kauni tadi ya. Nah. Baik. Ya. Itu sudah diterangkan tadi definisinya ya. Itu Islamnya seluruh nabi dan Islamnya seluruh alam semesta ini. Baik. Kemudian pembagian yang kedua dari Islam yaitu Islam syar'i. Ya. Islam yang syar'i. Islam yang syar'i ini yang sudah diterangkan tadi pembagiannya. Terbagi menjadi dua tadi ya. Ada Islam yang umum, ada Islam yang apa? Yang khusus. Yang sudah diterangkan tadi pembagian. Umum seperti apa? Dan yang khusus juga sudah diterangkan. Itu masuk dari pembagian cakupan Islam yang syar'i. Iya. Di Islam kauni itu tidak ada di situ diterangkan semacam keistimewaan ya. Iya. Tidak ada keterkaitan pahala ya atau tidak di situ ya di Islam kauni. Karena dia kan berlaku umum di situ. Muslimnya atau kafirnya, hewan, tumbuhan dan seterusnya, itu kan seluruhnya terikat, tunduk pada ketentuan Allah, pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di Islam kauni. Ya. Kecuali kalau dia seorang muslim, mungkin kalau ditimpa musibah dia bersabar. Ya. Ketika ada nikmat dia bersyukur. Itu kan ada pahala di situ. Tapi secara umum itu tidak disinggung di situ masalah perbedaan ya. Karena memang seluruhnya tercakup Islam kauni di situ. Ya. Nah, beda tadi di Islam yang syar'i, Islam yang khusus. Ya, inilah tadi yang dibahas. Ya. Situ ada perbedaan antara seorang muslim dan kafir. Ada perbedaan antara orang yang berpahala dan yang tidak berpahala dari amalannya kan. Seperti itu ya. Baik. Mungkin dari uraian ringkas ya dari mana Islam. Dari mana Islam. Baik. Jadi sudah selesai ya soal yang kedua. Jadi definisi di sini al-Islamu ya, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inkiru lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini definisi Islam yang bermakna umum. Ya. Islam yang bermakna apa? Umum. Ini dari hal yang tampak ya dari uraian Syekh rahimahullah taala di buku Al-Ushul Tsalatsa dan selainnya. Baik. Dan tadi sudah disinggung ya, kalau dia bermakna umum itu masuk di situ seluruh Islamnya Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita. Ya. Nabi kita juga seperti itu, Islamnya seperti itu. Ya. Nabi Muhammad SAW juga Islamnya dibangun di atas 3 perkara ini. Ya. Dipahami ya? Baik. Ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah, ada keterikatan dengan ketaatan, kemudian ada berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Baik, ini Islam yang bermakna umum. Baik. Rincian nanti kita akan masuk di sini di bawah. Ini dari mana-mana Islam yang bermakna khusus. Dan tadi sudah diterangkan ya apa itu Islam yang bermakna khusus. Terkandung padanya Islam yang di sini yang sudah diterangkan yang bermakna umum ini, dan juga ada tambahan makna tadi ya, yaitu Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Itulah Islam yang kita berada di dalamnya pada hari ini. Yang terbagi menjadi 3 nanti. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan apa? Ihsan. Dipahami ini ya? Baik.
Maka ini dari ringkasan dari definisi Islam, ya. Definisi Islam. Baik. Kemudian kita masuk di soal yang ketiga. Ya, di soal yang ketiga. Dikatakan di situ kam martabatan lid-dini. Ya. Berapa tingkatan untuk agama? Kam martabatan lid-dini. Berapa tingkatan untuk agama? Maka dijawab salatu maratib. Salatu maratibah. Ada 3 tingkatan. Ya, di sini mulai masuk di pembahasan Islam yang bermakna apa? Apa ini? Umum atau khusus? Khusus, ya. Ya. Ya, agama Islam yang kita berada di atasnya sekarang, berada di dalamnya, yang Nabi bawa ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Menjadi 3 apa? Tingkatan. Baik. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Karena ini masih berkaitan, ya. Dikatakan di situ mahiyal maratibu. Ya. Apa tingkatan-tingkatan itu? Nanti ditambah di situ dari terjemahannya ada yang kurang. Ya. Apa tingkatan-tingkatan itu? Maka dijawab al-islamu wal imanu wal ihsanu. Yaitu Islam, iman, dan apa? Ihsan. Jelas, ya? Islam, iman, dan ihsan. Ini 3 tingkatan, ya. Ini diterangkan dalam hadis yang panjang tentang kisah malaikat Jibril yang datang itu kan, ya, kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab. Ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Saya bacakan hadisnya, ya, supaya lebih kita jelas dari tingkatan agama ini. Baik. Ya, di usul salasa juga, ya, ada penyebutan hadisnya itu di matan al-usul salasa. Panjang hadisnya. Ini saya baca dari al-usul salasa. Dikatakan di situ dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, ya, dikatakan oleh Umar bin Khattab, nah, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, wa qala. Kata Umar, tatkala kami duduk-duduk, ya, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang laki-laki, ya, tiba-tiba datang pada suatu hari, ya, laki-laki, ya, yang mempunyai pakaian yang sangat putih. Ini sifatnya laki-laki itu, ya. Nah, yang mempunyai rambut yang sangat hitam. Ya. Jadi bajunya baju putih, putih sekali, rambutnya hitam sekali. Tidak terlihat padanya dari ciri-ciri orang bersafar. Ya. Dan kalau misalnya ada tamu itu kan mungkin baru datang terlihat kan, mungkin dia keringat, gitu kan? Atau mungkin bajunya ada kotoran sedikit diseret oleh apa begitu misalnya, kena kotoran. Ini tidak ada, bersih betul putih, rambutnya hitam sekali, tidak ada ciri-ciri orang yang lagi berjalan safar begitu. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan juga tidak dikenal, ya, oleh seorang pun dari kita, kata Umar ketika itu, ya, dari para sahabat. Jadi ini orang tidak ada yang tahu siapa dia. Bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali. Nah, kemudian dia duduk. Sampai dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya, ini bisa dua kemungkinan, ya.
dua pahanya, mungkin dua pahanya orang itu, atau dia letakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi. Iya. Ini artinya saking dekatnya begitu ya. Dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia berkata di situ, waqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, perhatikannya, dia panggil lagi Nabi, bukan dia panggil ya Rasulullah. Kalau sahabat lain kan dia panggil ya Rasulullah begitu ya. Itu ya Nabi Allah. Tapi kalau ini dia panggil apa? Ya Muhammad. Ini kan biasanya kalau orang panggil begini bukan Muslim. Ya mungkin dia orang Yahudi ketika itu, atau Nasara, atau orang-orang Arab Badui yang panggil begitu ya Muhammad. Tapi orang ini dia panggil ya Muhammad. Ya semakin aneh lagi didengar oleh para sahabat. Dia panggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Maka Nabi menjawab ketika itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi jawab, Islam itu engkau bersaksi akan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau menegakkan salat, membayar zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Selesai. Itu jawaban Nabi tentang apa? Islam. Maka apa kata orang ini? Qala sadaqta. Ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Setelah Nabi jawab, dia bilang apa? Sadaqta, kamu betul. Ya. Ini kan aneh kan? Dia yang bertanya, setelah dikasih jawaban dia bilang apa? Kamu betul. Maka kata Umar ketika itu, kami heran. Ya, dia yang bertanya, dia juga yang benarkan. Ya. Dipahami ya? Kemudian dia berkata lagi, qala fa akhbirni anil iman. Ya, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada al-qadar, takdir yang baik dan yang buruknya. Ya, dia jawab apa? Qala sadaqta. Kamu betul. Iya. Sudah 2 kali ya. Dia bilang apa? Kamu betul. Ya. Kemudian dia tanya lagi yang ketiga. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini yang ketiga sekarang ya. Tadi Islam, iman, ya. Yang ketiga sekarang apa? Ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah ya bahwasanya Allah melihatmu. Ini ihsan, nanti akan diterangkan juga ya di akhir pondasi yang kedua. Baik. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat maksudnya ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Dan tidak kala yang ditanya darinya itu lebih berilmu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu ya. Yang ditanya juga tidak tahu. Demikian pula yang bertanya juga apa? Tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian dia tanya lagi ketika itu, qala fa akhbirni an amaratiha. Ya. Maka kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Apa ciri-ciri hari kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufat al-urat al-alata ri'a asy-sya yatatawwaluna fil bunyan. Ya. Ciri-ciri hari kiamat itu kata Nabi, di antara ciri-cirinya yaitu engkau melihat seorang budak perempuan dia lahirkan tuannya. Ya, ini ada pembahasannya, ada makna-maknanya, tapi tidak kita bahas sekarang. Jadi engkau melihat ya orang-orang yang tidak berpakaian, tidak bersendal begitu,
tidak berpakaian, ya. Kemudian dia orang miskin, pengembala kambing, tapi punya bangunan yang tinggi begitu, bertinggi-tinggi dalam masalah apa? Bangunan. Itu di antara ciri-ciri hari kiamat. Banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tuanya, dan banyaknya gedung-gedung yang tinggi. Itu ciri-ciri hari kiamat. Dan sekarang telah kita lihat ya, dua ciri ini sudah tampak. Sudah apa? Sudah tampak di tengah-tengah kita. Baik. Maka apa kata Nabi? Ya. Jadi setelah dia tanya tentang masalah ciri hari kiamat, orang ini pergi. Ya, qala famada falabithna maliyan. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il? Ya. Kemudian dia pergi setelah dia tanya Islam, iman, apa? Ihsan. Nanti terakhir hari kiamat. Ini hari kiamat kan masuk tadi di rukun apa? Di rukun iman kan? Nah. Setelah dia pergi. Ya. Famada falabithna maliyan. Kemudian kami tinggal beberapa waktu begitu, beberapa saat. Nabi tanya ketika itu ya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Kata Umar, qultu Allah wa Rasuluhu alam. Ya. Kata dia, Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Yang lebih tahu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinakum atau amra dinikum. Ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Ya, jadi perhatikan tadi ya, Jibril bertanya sama Nabi. Itulah yang merupakan perkara agama kita, dari pokok agama kita. Islam, ya, ada iman, ada apa? Ihsan. Dan nanti ini akan diterangkannya di pondasi yang kedua ini secara ringkas ya, dari pertanyaan malaikat Jibril ini. Itu dasar pondasi dari pembahasan seputar Islam yang diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan al-usul ats-tsalatsa, ya, dari pondasi, 3 pondasi agama. Yang pondasi yang kedua maksudnya yang kita bahas tadi ya, seputar agama apa? Islam. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Itu ketika seorang dia telah kenal apa itu Islam dengan rukun-rukunnya, kemudian dia kenal apa itu iman dengan rukun-rukunnya, dan dia kenal juga apa itu ihsan dan rukun-rukunnya. Ya, itu dari 3 pondasi, dari 3 martabat dalam agama kita ya. Ya, ada Islam, ada iman, ada apa? Ada ihsan. Ya. Ihsan dia lebih khusus ya daripada iman. Iman lebih khusus daripada Islam. Jadi kadang ada orang dia muslim, ya, tapi dia belum tentu dia dikatakan apa? Mukmin. Ya. Dia mukmin itu sudah pasti apa? Muslim. Karena jumlah muslim itu lebih banyak daripada apa? Mukmin yang beriman. Ya. Lebih tinggi lagi kalau dia apa? Sampai ke derajat muhsin, itu ihsan tadi. Ya, ini lebih dikhususkan lagi. Jadi kalau dia sudah muhsin, sudah ihsan, sampai pada derajat ihsan, maka dia pasti muslim, pasti apa? Mukmin. Ya. Jadi kan 3 tingkatan begitu ya. 1, 2, 3. Jadi yang di bawah itu kan banyak muslim. Ya, itulah dalilnya diterangkan dalam surah Al-Hujurat ya, tentang kisah Arabi itu yang datang kan. Dia berkata apa? Dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui ketika itu, kami sudah beriman, tapi dibantu oleh Allah. Katakan oleh Muhammad, kalian belum apa? Beriman, hanya baru apa? Berislam. Dibedakan situ. Ya, iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Jadi kalau dia baru syahadat kayak tadi, kalau dia misalnya dari non muslim ya, baru syahadat, itu kan dikatakan apa? Muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu ya. Sampai dia belajar dulu, ya, dia yakini apa itu keimanan dan seterusnya begitu. Ya, diamalkan.
Jadi ada orang dia muslim tapi dia belum apa? Belum mukmin, belum naik pada derajat yang kedua. Tapi kalau dia sudah mukmin pasti dia apa? Muslim. Nah, kalau derajat yang ketiga yang lebih tinggi yaitu ihsan, ini pasti dia sudah mukmin, pasti apa? Muslim. Ya, jelasin ya. Jadi kalau bahasa lainnya itu dikatakan setiap yang sampai pada derajat ihsan, yang muhsin, itu pasti dia muslim, pasti dia mukmin. Tapi kalau mukmin, dia belum pasti apa? Muhsin. Tapi sudah pasti apa? Muslim. Ya, derajat yang pertama tadi Islam. Ya. Islam ini belum tentu dia apa? Mukmin, apalagi kalau sampai ke muhsin. Jelas itu ya? Itu ringkasan dari tingkatan agama yang kita akan bahas. Baik. Jadi dari pembahasannya seputar masalah ini. Ya. Jadi itu sudah selesai soal yang keempat tadi ya. Ya, mahiyal maratibu, apa itu tingkatan-tingkatan agama? Akan dijawab tadi al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan apa? Dan ihsan. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang kelima. Ya, di soal yang kelima. Dikatakan di situ kam arkanul Islam. Ya. Berapa rukun-rukun Islam? Maka dijawab di situ khamsatu arkanin. Ada 5 rukun. Ada 5 apa? Rukun. Nah, apa itu arkan? Arkan itu jamak dari kata rukun. Dari kata rukun ya. Nah, jamak dari kata apa? Rukun. Ya, rukun itu kan dimaklumi ya, dia itu ibarat seperti tiang penopang, penyangga begitu. Ya, itu rukun ya. Nah, jadi kalau mufradnya dikatakan ruknun. Ya. Jamaknya arkanun. Jamaknya apa? Arkanun. Baik. Baik. Jadi kita lihat tadi ya, kam arkanul Islam. Ada berapa rukun-rukun Islam? Agar dijawab apa? Khamsatu arkanin. Ada 5 rukun. Sekarang sudah kita pahami ya. Lihat soal yang ke-6 di situ di bawah. Ya, ini lanjutan dari soal yang kelima. Ya, ma hiya arkanuhu? Apa itu rukun-rukunnya? Nah, dikatakan di situ syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baitil harami man istata'a ilaihi sabila. Baik. 5 rukun Islam diterangkan di situ syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah. Persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamus salati, menegakkan salat. Ya, wa ita'uz zakati, membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau hajjul baitil harami man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke rumah Allah yang mulia bagi siapa yang mampu berjalan kepadanya. Dipahami ya? Baik. Bagi yang mampu berjalan kepadanya. Ini saya kira sudah dimaklumi ya. 5 rukun Islam. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim tadi yang sudah kita baca ya. Ketika Jibril datang bertanya apa itu Islam, Nabi jawab dengan 5 rukun Islam ini. Dengan 5 rukun Islam ini. Baik. Sesuai dengan urutan tadi ya. Yang pertama syahadat, 2 syahadat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima berhaji ke Baitullah. Itu sesuai dengan hadis di rukun Islam dari hadis tadi itu. Riwayat Muslim ya dari Umar bin Al-Khattab. Tapi ada hadis yang lain di sini dari hadis ya Ibnu Umar. Ya, dari hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari Muslim.
Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau di hadis Ibnu Umar diterangkan di situ, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Nabi terangkan di situ syahadati alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ada perbedaannya di hadis Ibnu Umar ini. Ya. Jadi kalau di hadis Ibnu Umar dikatakan di situ Islam adalah 5 pondasi tadi itu. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, 1. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Ini sudah sama ya. 1, 2, 3 ini sama tadi dengan di hadis apa tadi? Umar, riwayat Muslim. Yang keempat, di hadis Ibnu Umar Nabi sebut situ haji. Iya, berhaji. Wa hajjil bait, berhaji ke rumah Allah yang mulia. Yang kelima baru puasa Ramadan. Yang kelima baru apa? Baru puasa di bulan Ramadan. Jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau di hadis Ibnu Umar, ya riwayat Al-Bukhari Muslim, itu Nabi sebut syahadat, salat, puasa, haji, baru apa? Puasa. Syahadat, salat, zakat, haji, baru apa? Puasa. Itu di hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim ya. Tapi di hadis Umar tadi, ya, itu urutan Islam yang sudah kita kenal ya dari awal. Ya, itu syahadat, salat, zakat, puasa dan apa? Haji. Jadi di hadis Umar tadi, kisah Jibril tadi sudah kita baca ya. Itu puasa di rukun keberapa? Rukun yang keempat. Haji di rukun yang kelima. Kalau di hadis Ibnu Umar, dari anaknya Umar ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim, puasa urutan keberapa? Kelima dia. Haji urutan keempat. Dipaham ya? Baik. Itu dari sisi hadis-hadis ya, penjelasan tentang rukun Islam ini. Ya, tapi tidak ada masalah mau dibalik puasa keempat, haji kelima, atau haji keempat, puasa kelima, tidak masalah. Yang jelaskan semua dari 5-5-nya. Hanya kata para ulama, hadis-hadis yang menjelaskan haji lebih dahulu di urutan keempat dan puasa urutan kelima itu lebih kuat ya, karena dia dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beda kalau hadis yang menjelaskan haji puasa baru haji, ini hanya ada di dalam riwayat Muslim saja. Tidak ada di riwayat Al-Bukhari. Tidak ada di riwayat Al-Bukhari. Ya, dipahami ya? Dari situlah kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di Sahih Al-Bukhari itu, beliau setelah membawakan masalah salat, zakat, beliau langsung bahas masalah haji. Ya, baru puasa. Karena beliau kuatkan haji lebih dahulu. Ya, rukun Islam yang keempat baru puasa. Kalau di Sahih Muslim tidak, sebaliknya. Ya, Imam Muslim, ya, beliau mendahulukan puasa baru apa? Haji. Setelah salat, zakat, baru apa? Puasa. Setelah itu apa? Haji. Jelas ini ya. Taib. Itu dari sekilas tentang masalah urutan-urutan saja ya. Masalah ini keempat, kelima itu tidak terlalu diperbincangkan. Yang jelas tidak lepas dari 5 rukun tadi yang sudah diterangkan itu. Taib. Ya, sekiranya mungkin itu dulu ya. Insyaallah cukup dari pengajian kita di pagi hari ini. Nah, soal yang ketujuh nanti kita bahas ya. Ini nanti kita akan masuk di rincian syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan nanti akan dibahas nanti insyaallah taala, mungkin ini agak panjang ya. Baik. Kita 1 jam saja kita talim insyaallah taala. Nanti kita lihat berikutnya, kalau kita ada program juga nanti insyaallah taala kita bahas kitab-kitab ringkas ya. Kalau tidak ada talim di luar, kita bahas insyaallah taala di sini talim seputar masalah buku-buku dari kunci-kunci ilmu. Ya, dari kunci-kunci ilmu. Ini sudah berjalannya di Makassar juga sudah berjalan, dan di Depok. Ya. Yang diajarkan oleh Ustaz Zulkarnain. Baik. Jadi nanti kita akan kaji walaupun ringkas insyaallah taala
dari kunci-kunci ilmu syar'i itu. Tapi kita selesaikan dulu buku ini. Setelah itu nanti kita akan bahas dari awal, dari dasar buku-buku akidah secara ringkas ya. Baik. Dan kita khususkan hari Ahad saja insyaallah taala, mudah-mudahan itu bisa mencukupi. Tapi nanti di metode belajar nanti ada juga nanti di pelajaran khususnya ya. Kita buka secara privat supaya untuk mengetes dari pemahaman yang hadir begitu ya. Kalau di sini kan dia hanya pemaparan umum saja begitu. Ya, diterangkan begini. Masalah pahamnya kan itu kan belum ditahu. Paham dengan tidak kan belum ditahu. Nanti ditahu nanti ketika di majelis privat. Tapi itu nanti kita akan insyaallah taala ajarkan ya insyaallah taala. Hanya ini mungkin bertahap. Kita lihat waktu dan kesempatan dalam masalah itu. Baik. Silakan kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan, kalau tidak kita tutup di sini. Jadi kesimpulan kita materi pada hari ini, kita sudah bahas tadi ya apa itu Islam. Dan kemudian sudah disinggung tadi dari tingkatan agama. Ya, ada 3 dan nanti kita akan rinci ya di rincian pembahasan nanti. Dan tadi sudah diterangkan rukun-rukun Islam secara umum. Ya, nanti berikutnya kita akan masuk di pembahasan rukun-rukun Islam secara terperinci dari syahadat, ya, salat, puasa, zakat dan haji. Baik. Sekiranya itu dulu ya dari akhir majelis kita pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.